Saya belum pernah membuat dinding seperti ini sebelumnya. Mungkin karena saya baru bisa memikirkan opsi ini setelah melalui perjalanan panjang, mencoba berbagai cara, dan mendapatkan pengalaman praktis dalam pembangunan yang sangat murah. Pada dinding ini, jembatan termal benar-benar dihilangkan 100%. Dinding ini juga tidak tembus angin dingin. Dinding ini bisa dibangun di Sochi dan Yakutia, di Odessa dan Vitebsk, di Astana dan Tashkent. Anda hanya perlu memilih ketebalan inti yang tepat. Dinding seperti ini juga cocok untuk renovasi rumah dan rumah kebun lama. Bagian segitiga atap mulai rusak. Tidak masalah, ada solusi sederhana. Umur pakainya lebih dari 50 tahun. Dinding ini tidak akan melengkung seperti dinding dari kayu yang rewel. Anda juga tidak perlu terus-menerus mengecatnya dengan antiseptik. Serangga tidak tertarik pada dinding ini, dan jamur pun tidak akan menembusnya. Semua bahan untuk dinding besar bisa muat di bagasi mobil penumpang biasa. Pemasangan jendela di dinding seperti ini hanya memerlukan beberapa menit saja. Dan list kusen hangap yang hampir gratis secara biaya produksi tidak hanya mempercantik fasad, tapi juga berfungsi sebagai tepian bukaan berinsulasi, meningkatkan efisiensi termal jendela dan pintu. Menjelang musim pembangunan baru, saya harap informasi ini akan sangat berguna bagi banyak orang. Oleh karena itu, mari kita bahas semuanya secara berurutan. Halo semuanya. Saya masih punya sedikit sisa. Penoplex Comfort dengan ketebalan 3 cm. Dan seperti biasa, saya mulai membuat permukaan lembaran menjadi kasar, menggunakan mata gergaji kayu yang dilepas dari pegangannya. Setelah keberhasilan sebelumnya dalam membuat dinding yang kuat dan hangat, yang 90%-nya terbuat dari Penoplex serta bahan atap yang andal dan langsung terisolasi panas, saya pun memutuskan untuk terus menggunakannya. Namun, saya belum juga menemukan ide bagaimana cara cepat dan mudah menginsulasi dinding samping yang sudah ada di lantai 2 semi-loteng. Di dinding sudah terpasang jendela buatan sendiri. Jendela pertama dilengkapi dengan kaca ganda buatan sendiri dan daun jendela dengan 2 lapis karet rapat. Saya membuatnya dari balok kayu yang sudah jadi saya sama sekali tidak menggunakan mesin perkakas. Jendela kedua mungkin adalah jendela yang paling mudah dibuat, yang bisa saja dibuat dari bahan jadi berupa rangka pintu yang dibeli. Nanti perlu diperbarui lapisan laknya. Bahan-bahannya memang sudah dilapisi lak dari awal, tapi tidak dengan sepenuh hati. Singkatnya, ini barang jadi. Kondisi jendela yang saya cat sendiri tidak berubah selama bertahun-tahun pemakaian. Papan-papan dinding samping dipasang secara tumpang tindih, sehingga bisa menggunakan kayu berkualitas rendah. Waktu membangun dinding-dinding ini, saya tidak terlalu memikirkan bagaimana nanti akan menginsulasinya. Baru saya pikirkan belakangan. Dinding-dinding itu bisa diinsulasi dengan wall mineral menggunakan teknologi rumah rangka. Tapi dibutuhkan membran pelindung angin, yang tidak jelas bagaimana cara memasangnya ketika papan luar sudah terpasang. Setelah itu, perlu memasang insulasi dari wall mineral, yang bagian dalamnya harus ditutup dengan sesuatu, entah itu papan juga atau papan OSB, atau sesuatu yang serupa. Juga akan dibutuhkan lapisan film penghalang uap. Karena wall mineral tidak menempel rapat, bisa timbul angin masuk dan kelembapan. Udara hangat dan lembab dari dalam bisa masuk ke wall mineral, membuatnya lembab dan mengurangi sifat isolasi panasnya. Wall mineral juga cenderung mengendap, bisa terbentuk kondensasi dan jamur. Sebagai pengganti wall mineral, Anda bisa menggunakan Penoplex. Dengan begitu, pelindung angin dan penghalang uap tidak diperlukan. Penoplex tidak tembus angin seperti wall mineral dan hampir tidak menyerap kelembapan. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah mendapatkan cukup banyak pengalaman dalam menggunakan ekstrusi polistirena busa. Dan saya tahu, untuk bangunan ringan, ada cara yang lebih baik daripada menempatkan polistirena busa ekstrusi, misalnya, di antara papan dan OSB. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk membongkar lapisan kayu. Akhirnya saya mendapatkan ide. Dan saya hampir yakin dengan keberhasilan proyek ini, membeli lagi 1 pak Penoplex Comfort dan beberapa barang lainnya. Jika tidak ada kesempatan untuk langsung membeli IPPS kasar yang disebut Penoplex Stena, tidak masalah. Dengan sangat cepat, hanya dengan gerakan sederhana, Anda bisa mendapatkannya dari Penoplex Comfort yang permukaannya halus. Saya akan membongkar sementara penutup balkon dan teras. Ngomong-ngomong, keduanya juga terbuat sekitar 90% dari Penoplex. Saya membersihkan elemen rangka dengan sikat logam, yang nantinya akan digunakan untuk memasang dinding baru. Seperti yang sudah Anda pahami, dari dinding lama hanya tersisa rangka ringan saja. Dinding baru yang sangat efisien dalam menjaga panas ini hampir tidak menggunakan kayu sama sekali. Busa lem konstruksi poliuretan akan mengeras lebih cepat jika permukaannya sedikit dibasahi. Jangan sampai berlebihan, cukup sedikit saja. Kayu memang bahan yang bagus, tapi sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Papan kayu bisa melengkung dan bengkok, serta mudah diserang serangga. Papan kayu harus sering diberi perlakuan dengan bahan pelindung dan antiseptik, yang harganya sendiri sudah mahal. Dan proses pengaplikasiannya juga tidak mudah.
Lembaran yang akan ditempel saya pasang sementara dengan skrup. Dengan begitu, saya bisa langsung lanjut ke yang berikutnya. Ketika membangun sesuatu tanpa banyak pengalaman di bidang konstruksi, kita berpikir bahwa setelah menutup dinding dengan papan, itu sudah hampir menjadi dinding yang selesai. Tidak, teman-teman. Dinding seperti itu hanya cocok untuk gudang, atau paling bagus untuk dinding pelana loteng dingin. Tentu saja, pekerjaan seperti ini sangat memuaskan. Karena sebelumnya tidak ada apa-apa, lalu tiba-tiba ada dinding. Kalau sudah ada dinding, rasanya rumah pun sudah ada. Tapi untuk membuat dinding seperti itu menjadi dinding rumah tinggal yang terisolasi, kita harus mengeluarkan biaya dan bekerja keras. Dan agar pengeluaran dan usaha bisa seminimal mungkin, saya memikirkan pilihan dinding di mana dari kayu hanya rangka ringan saja. Ketika saya merancang proyek rumah $1.000, biaya produksi yang sangat rendah direncanakan dapat dicapai, termasuk dengan menggunakan berbagai barang bekas. Jadi saya membawa ke halaman semua barang yang bisa saya pungut. Singkirkan kotak plastik ini, biarkan sementara di sini. Ada pintu plastik yang cacat dan belum selesai untuk dipasang di bawahnya. Nanti akan saya berikan kepada seseorang. Sekarang fokusnya bukan lagi menggunakan barang bekas gratis, tapi pada penerapan teknologi konstruksi yang sangat murah, yang muncul seiring proses berjalan. Lapisan padat Penoplex menciptakan efek termos, melindungi rumah dari dingin di musim dingin dan panas di musim panas. Saya memutuskan untuk tidak membuang waktu membentuk bukaan jendela. Akan lebih cepat jika nanti tinggal dipotong saja. Semakin rata dan sejajar Anda menempelkan lembaran-lembaran tersebut, semakin besar penghematan yang bisa didapatkan nantinya. Pekerjaan menempelkan lembaran Penoplex ke rangka benar-benar pekerjaan yang sangat memuaskan. Hasilnya langsung terlihat dengan jelas bahwa Anda telah menyelesaikan bagian yang cukup besar. Agar tidak salah sudut, tanpa alat ukur sudut, saya tempelkan lembaran sampai mentok ke atap miring. Lalu saya ukur jarak dari bawah atap ke lembaran. Saya ingat jaraknya dan ukur lagi dari atas mulai dari awal lembaran. Lalu saya potong kelebihannya. Semuanya presisi sekali. Saya suka mengomentari pekerjaan saya sendiri. Bagaimana cara membuatnya lebih baik agar lebih mudah. Dan di sini saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena mungkin tidak ada pekerjaan yang lebih mudah dan sederhana dari ini. Karena proyek saya rumah $1.000 sudah berlangsung cukup lama, saya ingin mengingatkan dengan cepat tentang inti dari proyek ini. Saya memiliki tujuan untuk membangun rumah 2 lantai yang kompak dengan luas 50 meter persegi. Untuk semua bahan, saya memutuskan untuk tidak menghabiskan lebih dari $1.000. Dalam rubel Rusia, selama proyek ini jumlahnya berkisar antara 60 hingga 120 ribu rubel. Dalam rubel Belarusia kami, jumlahnya berkisar antara 2 hingga 3,5 ribu rubel. Agar tidak terlalu bingung, saya memilih mata uang yang asing bagi banyak orang, tetapi lebih stabil. Secara pribadi, saya sudah tidak suka dolar lagi. Jika saya masih menyimpan uang cadangan dalam dolar, itu hanya karena kebiasaan. Saya sudah mulai memperbaiki diri. Dengan langkah mantap, kita bergerak menuju masa depan yang cerah. Tak lama kemudian, dan rasanya sudah banyak yang dilakukan. Saya sedang mengasarkan lembar-lembar yang masih kurang. Lemnya sudah lama mengering. Skrup sudah tidak diperlukan lagi. Satu lagi kelebihan metode ini adalah kita tidak memerlukan pengikat logam secara permanen. Perdebatan yang tak pernah usai, skrup mana yang boleh digunakan dan mana yang tidak. Skrup kuning, putih, atau hitam? Apakah rangka yang dipasang dengan skrup hitam bisa dikatakan kokoh atau tidak? Itulah pertanyaannya. Secara pribadi, saya memilih skrup hitam, tapi dari produsen yang sudah terpercaya. Ini bukan promosi skrup hitam. Kalau tidak ada skrup, tidak ada keraguan mana yang lebih baik. Baru-baru ini saya sadar bahwa pintu plastik yang cacat yang awalnya direncanakan untuk di sini terlalu besar untuk bangunan kecil saya. Jadi, saya membuat bukaan untuk pintu baru lebih kecil. Saya sudah punya ide bagaimana membuat pintu buatan sendiri yang bagus dengan biaya sangat murah. Dan karena pintunya buatan sendiri, saya tidak perlu mengikuti ukuran standar untuk bukaan pintu. Saya akan menyesuaikannya dengan ukuran apapun. Saat ini dindingnya masih tembus pandang.
Bagi orang yang belum tahu, mungkin ini terlihat seperti sebuah petualangan yang nekat. Kosicoks. Jaring Polotz mengecewakan saya untuk pertama kalinya. Pisau tajam, tapi jaringnya terurai menjadi serat-serat. Saya tidak suka seperti itu. Saya terpaksa melihat kepersediaan lama. Masih jaring Polotz, tapi cara memotongnya benar-benar berbeda. Polotz, fiberglass. Jangan asal-asalan, lakukan seperti yang biasa kalian lakukan. Jaringnya mudah dipasang sementara dengan sekrup. Lapisan jaring saya rencanakan dengan tumpang tindih minimal 10 cm. Saya menggambar garis agar terlihat sampai ketinggian mana campuran harus dioleskan pada setiap tahap. Hal yang paling berat dalam membangun dinding seperti ini adalah membawa karung seberat 25 kg ke lantai 2. Campuran untuk isolasi panas banyak tersedia di semua toko. Saya tidak terlalu fokus pada mereknya. Sejauh ini, saya belum pernah menemukan yang jelek. Komposisi lem sangat menempel dengan baik pada permukaan Penoplex yang sudah digosok. Jadi, pekerjaannya sangat mudah dan ringan. Bahkan tanpa keahlian plester pun bisa dilakukan dengan mudah. Karena ketebalan lapisan penguap hanya beberapa milimeter, maka tingkat ketidakrataan permukaan juga tidak melebihi beberapa milimeter. Saat melakukan plesteran dinding, misalnya dari blok atau batu bata, diperlukan patokan plesteran. Perlu tukang plester yang profesional, atau lebih baik lagi, keduanya. Ditambah lagi kerepotan mengurus profesional seperti itu. Saya tidak bekerja dengan cara seperti itu. Saya tidak melakukannya seperti itu. Dan tentu saja, harus membayar uang yang tidak sedikit untuk pekerjaannya. Tapi kalau seperti ini, semuanya dilakukan sendiri, tanpa terburu-buru, di udara segar, sambil merasa sedang mewujudkan ide-ide sendiri. Materialnya sangat ramah bagi kita, para pemula yang baru belajar membangun. Dan kalau gagal, itu tidak mungkin terjadi. Bagian ini masih tembus cahaya, sedangkan bagian ini sudah tidak. Lantai penutup dan penopleksnya ringan, tapi cukup kuat untuk tujuan saya. Saya sudah merasa akan ada revisi dan perubahan pada proyek super ekonomi saya. Dan pada saat terakhir, saya memutuskan untuk tidak memasangnya secara permanen. Dengan jaring plester yang tepat, pekerjaan ini jadi sangat mudah. Agar tidak terlalu capek, saya membuat adonan dalam jumlah kecil. Agar tidak ada keraguan soal bagaimana semuanya dilakukan, kadang-kadang saya tunjukkan momen-momen tanpa dipercepat. Akhir-akhir ini, berbagai perusahaan konstruksi, arsitek bersertifikat, dan para ahli lainnya mulai lebih aktif. Mereka mencoba mengkritik metode konstruksi menggunakan Penoplex. Tentu saja, setiap metode yang berusaha menjadi metode rakyat tidak disukai oleh para pebisnis. Mereka berteriak bahwa merekalah yang paling pintar. Mereka punya pendidikan di bidang konstruksi. Pendidikan konstruksi memang diperlukan untuk membangun gedung pencakar langit, terowongan, dan jembatan. Untuk membangun rumah atau villa untuk satu keluarga, yang dibutuhkan hanyalah sedikit akal sehat. Dan keterampilan ini hampir dimiliki oleh setiap orang. Kemampuan itu sudah tertanam secara genetik dalam diri kita. Karena umat manusia telah berkembang selama jutaan tahun tanpa arsitek dan insinyur. Semua orang ingin cari makan dan membesar-besarkan nilai diri mereka. Bagian pertama, dinding sedang mengering dengan cepat. Untuk semuanya, saya bahkan tidak menghabiskan... Masih ada satu karung campuran yang utuh. Semuanya sangat hemat. Saya sempat menyelesaikan semuanya sebelum hujan turun.
Saya lanjut ke sisi dalam dinding. Di sini bahkan lebih mudah, karena saya memperkuatnya dengan potongan-potongan yang lebih kecil. Pada finishing akhir lantai loteng, direncanakan menggunakan gaya loft dengan sistem kuda-kuda terbuka. Jadi, elemen kayu rangka yang terbuka tidak akan terasa janggal dengan gaya itu. Satu lagi keunggulan besar dari dinding seperti ini adalah tidak adanya jembatan termal sama sekali. Karena dinding hangat dipasang di atas rangka. Meskipun ketebalan Penoplex Comfort yang dipilih terlihat tipis, efisiensi termalnya setara dengan balok kayu kering setebal 17 cm atau dinding bata setebal 2,5 bata. Saya sendiri pernah menyaksikan pembangunan rumah pedesaan dari balok kayu setebal 10 cm. Sekarang mereka tinggal dan bahagia. Hanya saja, mereka harus memanaskan sedikit lebih banyak. Rumah seharga $1.000 akan hampir 2 kali lebih efisien secara termal. Bagaimana menurut Anda tentang cara menerapkan metode seperti ini? Misalnya, Anda tinggal di rumah tua dengan fronton kayu. Atau Anda punya rumah liburan yang sudah tua, papan-papan frontonnya termakan usia, papan-papan itu sudah mengering dan retak. Di musim dingin, salju masuk melalui celah-celah. Di musim panas, air hujan pun masuk melalui celah-celah. Insulasi loteng jadi lembab dan rumah selalu terasa dingin. Untuk mengganti fronton kayu, kita harus mencari papan yang bagus entah di mana. Membawanya ke sini, kalau belum diserut, harus diserut pakai mesin. Lalu seperti akrobat harus memanjat dan menyesuaikan setiap papan. Dan mengecatnya dengan teliti. Mimpi buruk. Dalam opsi ini, untuk membuat fronton dari bahan inovatif buatan sendiri, hanya dibutuhkan komponen yang sangat ringkas. Penoplex, jaring plester, dan campuran untuk penguatan. Semua bahan ini tersedia di toko bangunan terdekat. Bisa muat di Maybach maupun di Moskvich. Dengan beberapa kali perjalanan, semua bahan bisa dibawa bahkan dengan troli kebun jika belum punya Moskvich. Fronton atau dinding seperti ini harus bertahan setidaknya 50 tahun. Itulah umur minimum dari Penoplex. Dasar dari campuran plester adalah semen, dan dasar dari jaringnya adalah kaca. Sebenarnya, semua komponennya tahan lama. Semua bahan yang digunakan ramah lingkungan dan aman untuk kesehatan. Di rumah yang digunakan untuk tempat tinggal permanen, disarankan untuk memilih ketebalan isolasi termal yang tepat. Semuanya tergantung pada wilayahnya, maka efisiensinya akan maksimal. Penoplex memberikan efisiensi energi yang tinggi, mengurangi biaya pemanasan, menghilangkan jembatan termal, celah, angin masuk, dan kelembapan. Dan tidak ada yang melarang saya menggunakan XPS dengan ketebalan 5 atau 10 cm. Membangun dengan bahan ini malah lebih mudah. Dalam percobaan saya, hal ini hanya tidak memungkinkan karena anggaran yang dipilih. Dan juga karena tidak perlunya isolasi yang kuat untuk rumah yang tidak digunakan secara permanen. Проживания. Зачем делать очень капитальные стены в дачном доме, в котором живете наездами? Экономически целесообразнее в дни проживания просто не экономить на отоплении. Saya tidak mengajak untuk mendukung kekuasaan Soviet. Tapi pada masa Uni Soviet, angin masuk dari segala celah dan tetap hangat. Karena pemanasannya memang bagus. Misalnya di sauna berbentuk tong, yang pembuatannya saya dedikasikan selama beberapa tahun. Dengan ketebalan balok dinding hanya 4 cm, mandi uapnya tidak kalah dengan sauna yang terbuat dari balok tebal berkualitas tinggi. Hanya diperlukan tungku dengan sedikit cadangan daya. Tapi tentu saja, ketika Anda membangun rumah untuk tinggal permanen dan biaya pemanasannya tidak murah seperti di zaman Uni Soviet, perhitungannya jadi berbeda. Pada dinding lama yang terbuat dari papan bertumpuk seperti tulang ikan, saya bahkan tidak tahu bagaimana cara yang masuk akal untuk memasang lis. Bagaimanapun saya coba, hasilnya tetap terlihat berantakan. Dengan pilihan seperti ini, saya langsung mendapat ide. Pada dinding tanpa jembatan termal, saya memutuskan untuk menggunakan lis berinsulasi yang unik, yang juga akan berfungsi sebagai rabat jendela dan pintu, melindungi sambungan rentan antara bingkai dan dinding dari pembekuan. Saya menyamakan tinggi pintu dengan jendela. Dasar lis rabat dari Penoplex dipasang hanya dalam hitungan menit. Setelah memastikan semuanya rapi, saya memotong jendela kedua. Elemen yang terpotong tidak akan terbuang. Saya sudah tahu akan digunakan untuk apa. Memasang jendela di dinding seperti ini sangat menyenangkan. Dan saat cuaca panas, di dalam rumah bisa menggunakan AC. Sekarang AC jauh lebih murah dan bisa juga menghangatkan. Dengan mengonsumsi 1 kW listrik, bisa menghasilkan 3 kali lipat panas.
Tapi keindahan itu bukan rumah seharga $1.000, melainkan rumah tradisional Belarus. Setelah sedikit berlatih, saya siap menunjukkan cara membuat list berinsuasi. Dan itu sederhana, seperti halnya yang lainnya. Pekerjaannya memang agak teliti, tapi biaya pembuatan bingkai jendela ini hampir gratis. Dan hasilnya terlihat seperti terbuat dari bahan yang kokoh, dari papan tebal, atau bahkan dari batu pahat. Jika diinginkan, bingkai ini bisa diberi tekstur akhir apa saja, bahkan seperti marmer. Yang terpenting di sini adalah jangan berlebihan, supaya rumah seharga 1.000 tidak malah terlihat seperti rumah seharga 1 juta. Bayangkan saja, betapa repotnya dengan bingkai jendela kayu. Bingkai kayu berkualitas sangat mahal, sedangkan yang tidak berkualitas terlihat murahan. Jelas sekali ada penghematan besar pada bingkai jendela. Penoplex adalah material dengan puluhan kegunaan yang berbeda. Lalu, apa sih yang diharapkan dari bingkai jendela? Mereka hanya perlu ada saja. Fungsi utamanya hanya untuk menutupi celah antara dinding dan jendela atau pintu. Itu murni elemen dekoratif saja. Dan pilihan seperti ini mungkin adalah solusi terbaik, karena bagian itu juga hangat. Jika campurannya mulai mengeras, campuran itu bisa sedikit dibasahi. Ternyata, penyelesaian akhir paling mudah dilakukan ketika campuran sudah mengeras. Yang terpenting, jangan menunda terlalu lama, karena campuran berbahan dasar semen cepat sekali mengeras. Dinding dari Penoplex menjadi kedap udara, dan ini adalah kunci untuk hunian yang nyaman. Kedap angin yang baik menghilangkan aliran udara dari celah, sehingga panas tetap berada di dalam ruangan. Saya selalu mengaduk campuran dengan bor, dan tiba-tiba saya mencoba menggunakan obeng listrik. Saya menyukainya. Yang tahu, tolong tulis apakah ini tidak merusak alatnya. Pada dinding seperti itu, sama seperti pada bagian atap pelana yang diganti dengan cara ini, Anda bisa mengaplikasikan banyak sekali lapisan finishing. Khususnya, Anda bisa membuat banyak sekali variasi buatan sendiri yang hampir gratis. Bisa menyerupai batu bata, kayu, batu, tekstur kasar, bahkan kulit buaya. Kol. Ada banyak pilihan dekorasi finishing. Seperti itulah cara bangsa Slavia Timur, dan kami, orang Belarus, adalah contohnya yang menonjol, memilih yang mahal dan mewah. Biasanya, dekorasi seperti ini saya buat dengan lem keramik yang paling murah. Kali ini, sejak tahun lalu, saya masih punya 1 karung lem untuk penguatan insulasi panas. Masa kedaluarsanya akan habis dalam sebulan, jadi harus digunakan. Lem seperti ini harganya hanya sedikit lebih mahal dari lem keramik murah. Beberapa penonton saluran lagu-lagu Yasha Kosyak kadang-kadang mengeluh bahwa mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengerjakan proyek berbahan polistirena ekstrusi daripada yang mereka rencanakan. Mereka merasa bahwa membuat toilet kayu lebih cepat. Pertama, setiap produk inovatif berikutnya dibuat jauh lebih cepat. Dan kedua, toilet luar ruangan, atau misalnya kamar mandi musim panas, dari Penoplex yang diperkuat itu sudah termasuk bangunan arsitektural kecil. Dan pergi ke toilet seperti itu rasanya sangat berbeda. Dengan bangga pada diri sendiri karena tidak malas dan membuat sesuatu yang indah, bukan asal-asalan. Bukan kotak kayu dingin dengan celah-celah. Dan kamar mandi musim panas bukan dari tong tua di atas pondasi yang goyah, di mana harus mandi dengan mempertaruhkan nyawa. Kadang-kadang ada yang menulis kepada saya bahwa gaya arsitektur Mediterania yang kami gunakan sudah membosankan. Dan ada juga yang benar-benar tidak suka. Tapi saya melakukannya di tempat saya sendiri. Saya tidak masuk ke properti orang lain, dan tanpa izin pemiliknya, mendekorasi semuanya dengan gaya Mediterania yang mereka benci. Jadi, mereka yang tidak menyukai gaya itu untuk tempat mereka sendiri, bisa memilih apa yang mereka sukai. Banyak sekali pilihannya. Saya membuat garis di antara batu-batu dengan alat sederhana dari sepotong kawat. Dari tren modern, untuk isolasi termal kombinasi pada dinding rangka tersedia pilihan untuk mengisolasi dengan lapisan penuh Penoplex dari dalam atau dari luar. Saya tidak mengerti jenis mana yang saya gunakan,
tapi saya rasa semuanya akan baik-baik saja. Berbeda dengan wall mineral, Penoplex mempersingkat waktu pemasangan dan secara signifikan menambah kekuatan pada bangunan ringan. Bangunan yang kedap udara wajib memiliki ventilasi. Begitu juga dengan rumah-rumah yang tidak tembus angin. Ini bukan gudang dengan celah-celah. Dinding yang bernapas itu hanya dongeng. Kalau dinding bisa bernapas, berarti ada lubang di dalamnya. Saya memutuskan untuk tidak mendekorasi bingkai jendela dengan apapun, hanya mengecatnya saja. Yo. Dari musim lalu, masih ada cukup banyak warna. Saya menambahkannya ke cat fasad putih. Karena proyek rumah seharga $1.000 secara bertahap berubah menjadi tempat uji coba teknologi bangunan super murah, maka ketika saya mengganti sesuatu dengan yang lebih murah dan lebih maju, saya akan mengurangi biaya dari solusi bangunan lama yang telah saya ganti. Jadi semuanya dilakukan dengan jujur. Saya berharap dalam waktu dekat saya bisa mendapatkan daftar pasti solusi yang tepat yang dapat menghasilkan penghematan biaya maksimal saat membangun rumah super ringan. Kali ini, seperti belum pernah sebelumnya, warna-warna yang berani telah dipilih. Pada satu tahap, saya melakukan kesalahan. Biasanya, penyelesaian akhir yang menurut kami memberikan kesan 3 dimensi pada batu dilakukan oleh istri saya. Tapi dia sedang sibuk. Dia baru keluar setelahnya dan menunjukkan bagaimana seharusnya dilakukan. Saya melapisinya dengan pernis akrilik berwarna untuk batu dan menyadari bahwa hasilnya sudah cukup baik. Jadi, saya berhenti merasa kecewa. Saat melapisi dengan permis, pertama-tama saya mengoleskan pada sambungan, lalu ke batu-batunya. Saya berusaha meratakannya tanpa meninggalkan bekas tetesan. Meskipun warnanya awalnya mencolok, pernis berwarna mampu meredamnya dengan baik. Untuk memberi warna dengan cat putih, gunakan kuas yang hampir kering. Beberapa batu tidak saya cat. Warna abu-abu adalah warna yang bagus. Sudah semakin mendekati tema, dan di sini bahkan lebih baik. Saya terus-menerus menyadari bahwa pengalaman memang lahir dari kesalahan-kesalahan berat. Untuk dimming ini, saya menghabiskan 12 lembar Penoplex Comfort, sedangkan dalam satu kemasan ada 13 lembar. Kurang dari 20 meter persegi jaring untuk kedua sisi. 2 karung lem untuk penguatan insulasi panas dan 1 karung untuk finishing. Setengah liter cat fasad. 300 gram pernis setengah tabung lem busa. Mahal atau tidak, silahkan nilai sendiri. Menurut saya, untuk hasil seperti ini, itu sama sekali tidak mahal. Anda dapat mendukung pencarian solusi bangunan murah melalui tombol gabung di YouTube. Penonton dari Rusia dapat melakukannya melalui layanan Boosty. Tautannya ada di bawah video. Saya mengoleskan pernis transparan pada list kusen. Seringkali orang bertanya, bagaimana keadaan produk dan bangunan kita dari Penoplex sekarang? Seperti inilah. Musim semi tahun 2025 bedengan tinggi yang hangat. Jalurnya pagar, bedengan bulat, hangat dan tinggi, kolam mandi, kolam mini. Sebentar lagi aku akan mengisinya dengan air. Komposter super efisien berinsulasi. Toilet luar ruangan model Eropa. Pancuran taman ala timur. Dinding lantai pertama rumah seharga $1.000. Dinding lantai 2. Mungkin sebaiknya diberi sedikit warna lagi. Jangan lupa beri jempol ke atas. Berlanggaranlah ke kanal Lagu Yasya Kosyak. Ikuti juga grup VK dan Zen. Semua tautan ada di bawah video. Jangan lupa tekan loncengnya juga. Dan dengan begitu, saya pasti akan memberi kalian informasi. Ya, damai akan terwujud di seluruh dunia. Terima kasih.